atau kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya berkenalkan dari kelompok 7 di sini saya sendiri, saya bersama keempat rekan saya, ada Nuri Afriyani Sofyan, Satya Yuda Permana, Syarul Sriwardini, dan juga Rifani Brazil. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan ini. Dan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai kegiatan komunikasi kelompok dari sebuah komunitas. Saya juga di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nela Widi Astuti MHO atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dan rekan-rekan saya dapat mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Jadi, untuk mempersingkat waktu, materi pertama mengenai profil dan sejarah studi kita akan disampaikan oleh Oke, jadi yang pertama kita akan membahas sejarah dan profil Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Jadi, bela diri Jiu-Jitsu masuk ke Indonesia sekitar pergolakan Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1942 yang dibawa oleh tentara Jepang bernama Ishikawa. Nah, lalu Ishikawa mewariskan ilmunya kepada R. Sutopo yang kemudian menurunkan kepada Dr. Andes Heru Noh Cahyono. Beliau inilah penggerak berkembangnya Jiu-Jitsu di tanah air. Selanjutnya pada tahun 1981 diadakan demonstrasi bela diri Jiu-Jitsu di PT IKA Jakarta yang pada akhirnya mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Seorang alumni dari mahasiswa PT IKA bernama Kapten Pol Dr. Andes Aditya Warman telah berhasil mempertunjukkan pukulan memakai tenaga Jiu-Jitsu terhadap tumpukan batu bata merah sejumlah 34 kurang 1,5 meter dapat dipukul pecah dan hal tersebut telah disiarkan lewat televisi pada siaran Hankam. Selanjutnya masih dapat disampaikan oleh Selanjutnya, bentuk-bentuk pembelaan diri yang ada di Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu ini berdasarkannya adalah bersifat memanfaatkan atau yawaragiri, teknik-teknik yang bersifat fleksibel, di mana Jiu-Jitsu ini memakai serangan dari lawan dengan cara menipu. Nah, dengan cara menipu ini agar lawan dari daya serangannya dapat digunakan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Nah, Jiu-Jitsu ini terdiri atas bermacam-macam aliran. Aliran tersebut terdiri dari dua macam, yaitu aliran tradisional dan modern. Yang disebut dengan aliran modern ini adalah gerakan yang sudah disesuaikan dengan zaman modern. Sedangkan yang tradisional ini, Jiu-Jitsu biasanya mencerminkan situasi pembelaan diri di saat kekuatannya bersangkutan yang diciptakannya. Nah, setiap Jiu-Jitsu ini memiliki caranya sendiri untuk melakukan teknik-teknik tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak mengenai pengertian komunikasi. Baik, untuk pengertian komunikasi kelompok menurut kelompok kami adalah komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang, namun juga tidak sampai ratusan atau ribuan orang. Dan dalam komunikasi kelompok ini harus saling mengenal satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Dalam komunikasi kelompok dibagi menjadi 2. Ada komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar.
Untuk komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang ditujukan kepada kognisi komunikan. Contohnya dalam kuliah, ceramah, diskusi, seminar, rapat, dan lain-lainnya. Dalam komunikasi ini, logika berpikir memiliki peranan yang sangat penting. Yang kedua, ada komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar lebih cenderung ditujukan pada afeksi atau perasaan komunikan. Jadi, tidak pada pikiran logis komunikan. Contohnya, rapat raksasa di lapangan, rapat yang dibanjiri oleh banyak massa dengan semangat meluap dan ingin mendengarkan orasi seorang tokoh yang diidolakan, yang diharapkan akan memberikan semangat. Selanjutnya mengenai komunikasi ini akan disampaikan oleh klasifikasi kelompok Institut Jujitsu ini termasuk ke dalam klasifikasi kelompok keanggotaan, di mana anggotanya mendaftar secara administratif dan menyetujui ketentuan yang ada, dan setiap bulannya melakukan pembayaran untuk iuran. Setelah melakukan wawancara mendalam kepada Institut Jujitsu Indonesia, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang diambil di kepengurusan, Institut Jujitsu Indonesia mengambil gaya kepemimpinan demokratis, di mana demokratis sendiri adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara bawahan dan atasan. Dan bentuk pola jaringan di kepengurusan Institut Jujitsu Indonesia ini berbentuk bintang, di mana semua anggotanya saling berkomunikasi. Namun berbeda halnya di lapangan, gaya kepemimpinan yang diambil adalah hierarki, di mana pelatih sebagai teladan dan pelatih sebagai pengayom bagi murid-muridnya. Misalnya, sabuk kuning atau disebut jujitsen mengikuti arahan kepelatihan dari sabuk hitam, yaitu sensei. Sekian. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjadi antara seorang komunikator dengan kelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang, namun tidak sampai ratusan atau bahkan ribuan orang. Dan dalam komunikasi kelompok ini harus saling mengenal satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Komunikasi kelompok ini juga bersifat terbuka karena membahas masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam kelompok. Komunikasi kelompok ini juga dapat dikatakan efektif karena pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara si komunikan dan komunikator. Jaringan komunikasi dalam ini yang menerapkan jaringan komunikasi berbasis agar sesama pengurus dan juga anggota tetap solid, di mana mereka bermusyawarah untuk mencapai mufakat bersama, dan jaringan komunikasi ini dapat menerapkan jaringan komunikasi bintang agar sesama pengurus dan anggota tetap solid, di mana mereka bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat bersama dan berdasar kepada sila keempat dari Pancasila. Dan setiap anggota tidak mementingkan egonya masing-masing. Dia bermasalahan selalu mengikut sertakan bahwa sebagai suatu tim yang utuh dan selalu berpegang teguh atau mengacu pada semboyan dan situasi hidup Indonesia. Baik, mungkin demikianlah kalau demikian presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kata atau kekurangan. Saya pribadi dan rekan-rekan minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.